Sehingga saya mulai mencermati nih rejim nih ada PKI-nya, PKI gaya baru, rumornya ramai lah. Yang bekas PRD itu kalau kumpul di istana segala macam, sehingga ramai yang bukunya Bambang Tri, Pak Jokowi itu dicurigai PKI. Kok arahnya ke sana menggiring persepsi benar gitu loh. Terus apalagi fakta, baca di medsos kan, LBP komentar, jangan dirazia anak-anak muda yang pakai kaos itu mode. Anda bayangin, what does it mean? Saya dapat informasi, waktu G30 mulai tengkurap, omnya lari ke luar negeri. Saya ngomong sama Pak Salim Said, omnya itu terlibat G30, kata Salim Said. Dia kan ahli sejarah ya, kayak gitu. Jadi paham saya, biar Pak LBP denger lah, nggak apa-apa, saya nggak pusing bang, ya buktiin aja. Sehingga saya mulai mencermati nih rejim nih ada PKI-nya, PKI gaya baru, rumornya ramai lah. Yang bekas PRD itu kalau kumpul di istana segala macam, sehingga ramai yang bukunya Bambang Tri, Pak Jokowi itu dicurigai PKI. Kok arahnya ke sana menggiring persepsi benar gitu loh. Saya bukan kata saya ketemu Jenderal Pensiun Purnawirawan, saya sebut namanya Pak Yunus Sosvia. Saya datang awal 2017. Dengan dekan saya ke sana bertiga. Kita ngobrol, kita tanya soal itu. Beliau bilang, mata tentara saya mengatakan dari TKA yang masuk itu minimal 60% itu tentara Cina. Tahun berapa itu? 2017 awal. Ingat saya. Datang ke rumahnya. Karena yang ngasih saya udang itu, Letjen Yayat Sudrajat mengatakan waktu di dalam sidang Anton Permana sebagai ahli mengatakan itu adalah suku yang terlatih dari bangsa Han katanya, TKA itu. Istilahnya ya. Iya, karena mereka wamil kan ya, gitu. Jadi mereka punya kemampuan militer semua paling tidak. Karena saya nggak kaget, rame di medsos, wah TKA yang dikirim tuh ngelas aja nggak bisa, dia tentara kok, bukan tugasnya. Jadi invasi teritorial kan masuk ke daerah-daerah itu udah strategi betul lah. Ya, jadi saudara sekalian, kita ngomong begini ini bukan karena kita ingin memprovokasi, tapi karena kita ingin cinta negara, cinta NKRI. Cek aja kalau nggak benar. Mari saya tantang, kita diskusi. Iya, karena kalau kita sudah menyangkut misalnya infiltrasi, invasi negara lain termasuk China. China itu negara ya, kita nggak bicara etnis ya, tapi China itu negara. RRC lah. Iya, kita RRC dah ya, itu membahayakan. Bahkan ada video yang viral sempat RRC sudah menyiapkan 150.000 pasukan kalau terjadi perang dengan Indonesia, baik dalam konteks perang dunia kedua maupun harus menginvasi Indonesia. Itu dari luarnya yang 150, belum dari dalamnya. Iya, persis. Jangan-jangan begitu kita prop ternyata di belakang kita kaget kan? Kaget gitu. Jadi itu yang terjadi. Nah, yang ngomong ini yang saya tahu belakangan, Pak Yunus itu dia jenderal perang, bukan jenderal belakang meja.
Iya, Pak Yunus operasi di Timur Timur ya dulu ya. Dia kalau nggak salah sempat jadi komandannya Pak SBY, Pak Prabowo segala macam. Betul. Kemudian lagi ngobrol-ngobrol, saya kan tempo hari 2014 itu ya bantu Pak Prabowo lah di tim apa. Jadi kita ngobrol-ngobrol apa itu dengan beberapa purnawirawan yang lain, mereka yang membenarkan. Jadi saya bilang ini serius. Dan yang menariknya adalah seperti strateginya itu mereka membungkus diri mereka tidak sebagai komunis, kapitalis. Oke. Jadi itu yang dipakai. Iya. Kemudian mereka tidak pakai. Kenapa disebut gaya baru oleh teman ini? Karena dia berbeda. Jadi jangan pakai ukuran komunis yang kita kenal dulu. Karena pertama kali saya ngomong, wah nggak ada komunis kan udah nggak ada, Cina aja udah kayak gitu-gitu. Mereka gini segala. Itu yang mereka lakukan. Tapi ciri-ciri yang mereka tidak bisa hilangkan, adanya Central Committee yang ngatur semuanya, adanya cuman satu partai dan agama tidak diperbolehkan. Ini udah pasti. Orang puasa nggak boleh itu di Uyghur. Itulah. Ya Uyghur. Dan yang menarik, teman saya dari ormas tertentu sama komandannya Barakas ceritanya bagus. Wah ini gini. Saya bilang itu Uyghur. Wah dia berontak itu. Rupanya dekat nih ada rumors. Mungkin nggak tahu lah. Biasa share karpet merah. Itu kan biasa. Orang kalau datang diundang, saya bilang Anda datang jangan diundang dong. Iya. Datang diam-diam ke sana. Saya bilang. Dia nggak ngalamin, lebih muda dari saya ngalamin. Oh iya, kalau diundang kan sudah disetel semua. Disetel semua yang bagus-bagusnya. Iyalah. Lalu kita disuruh bercerita, nggak? Iya semua. Apa yang mereka lakukan? Ciri-ciri komunis lain, propaganda. Teman saya, Cina udah hebat. Saya bilang tolong dijawab. Kenapa waktu Taiwan, Korea Selatan dan Jepang berkembang tidak ada cerita seperti ini? Ini propaganda komunis, saya bilang. Oh, maksudnya coba cek. Tidak dibangga-banggakan seperti sekarang. Propaganda kan kita ini orang-orang yang bukan yang ini membangga-banggakan. Bahwa disampaikan fakta betul, tapi kenapa lagi Jepang, lagi Korea Selatan, Taiwan? Apalagi kemudian orang bilang ngapain demokrasi apa-apa, itu buktinya Cina tanpa ini. Iya kan? Betul. Nah itu yang saya lihat, wah udah jadi. Terus apalagi fakta, baca di medsos kan, LBP komentar, jangan dirazia anak-anak muda yang pakai kaos itu mode. Anda bayangin what does it mean? Saya dapat informasi waktu G13 mulai tengkurap, omnya lari ke luar negeri. Saya ngomong sama Pak Salim Said, omnya itu terlibat G13, kata Salim Said. Dia kan ahli sejarah ya. Kayak gitu. Jadi paham saya. Biar PLBP dengar lah, nggak apa-apa, saya nggak pusing bang, ya buktiin aja. Kenapa ya? Kemudian maaf saya harus mengatakan, Pak Jokowi dikendalikan atau memang dia terlibat? Katanya di medsos, mudah-mudahan bukan hoax ya. TNI Polri dilarang Malaysia, logo PKI segala macam. What does it mean? Apa nih maknanya? Gitu. Kan mulai ketemu. Nah, saya coba kumpulkan file. PKI hukumnya tuh sederhana. Kalau dia belum merasa kuat, dia belum muncul. Test the water dipakai. Aku bangga jadi anak PKI. Dia masuk di DPR. Orang ribut nggak? Nggak. Oh aman. Test case lagi yang lain. Orang gila tusuk ini. Terakhir test case menunjukkan betapa beraninya dia. Kepres 17 tahun 2000 itu. Mungkin sebelumnya ribut di Moro. Saya membaca petanya. Tapi sekali lagi ya, ini kita bicara sesuatu yang berdasarkan perspektif apa yang dipahami, apa yang dicermati oleh Pak Prof Taufik Bahauddin ya. Jadi kalau misalnya ada another perspektif, ayo silakan datang ke sini berdebat misalnya. Boleh, siap. Jangan mengkriminalkan. Nah, iyalah. Nah, kriminalisasi. orang nggak mau berdebat tapi mengkriminalkan payah juga. Itu kriminalisasi, itu cara-cara PKI. Iya. Contoh, saya dapat berita aja, Alvin Lim dikerjain. Iya. Kenapa? Kan dia menurut saya dia megang data dan dia vokal. Dan serius katanya. Fisiknya berat, ini susah betul masuk rumah sakit. Kemarin itu datang anak istrinya ke sini. Si Kate itu ya. Kate Victoria sama Fiorucci istrinya. Iya, datang ke sini kita podcast langsung dan memang itu. Jadi dia sudah gagal ginjal, sudah gagal jantung. Jadi fungsi ginjalnya itu di bawah 5% kalau nggak salah sudah. Udahlah harus cuci darah kan? Iya harus cuci darah, tapi itu yang dipersulit. Jadi memang supaya dia meninggal di sana. Iya. Itu cara kalau bukan cara PKI cara apa?
Kedua, yang kecil, contoh kecil-kecil lah, Gus Nur. Iya. Mubahalah kok dia ditangkap segala macam. Saya dapat informasi, dia dikurung di sel, digabung dengan teroris, digabung dengan narkoba, dan enggak jelas salahnya apa, sudah diperlakukan. Ternyata kenapa saya tanya, dia ternyata orang yang istilahnya kalau pesantren bilang orang yang istiqomah lah ya, sholatnya rajin. Di tempat sulit pun dia sholat, diajak. Itu membuat dia dianggap, wah ini Islam yang berbahaya. Kenapa? Target PKI Gaya Baru kan ngancurin Islam minimal sekuler. I see. Coba lihat Aran. Jadi kalau yang kira-kira tegak lurus itu nomor satu itu radikal. Iya. Jadi padahal kita tahu Islam itu ada mukmin apa yang itu ya, urusan segala macam termasuk. Nah itu nggak boleh tuh. Yang boleh Islam yang KTP lah, yang cuman ritual aja. Ya, moderat. Mau istilah dia moderasi. Dikembangkan macam-macam. Moderasi beragama. Kayak gitulah moderasi beragama. Kemudian strategi yang mereka lakukan diam-diam, khotbah itu cuman urusan bagaimana jadi orang baik, masuk surga sendiri, bicaranya hablum minallah. Iya. Diarahkan ke sana. Masjid tidak boleh menjadi tempat mendiskusikan kehidupan. Iya. Jadi nggak boleh ngomong kehidupan nyata. Iya, untuk gobloknya tanda petik. Ya. Banyak hotip-hotip yang kemakan. Nggak boleh ngomong ini. Dia inilah strategi PKI ya begitu, halus lewat tangan-tangan orang lain. Iya. Ada jenderal satu yang sebut jenderal Baliho, dia kan bukan PKI. Iya. Urusan apa dia? Iya. Nah kemudian test case lagi yang besar, HTI dibubarin, kita diam. FPI dibubarin, masih diam. Dibunuh, masih diam. Iya. Oh, ditambah berani dia. Tambah berani. Jadi menurut Prof Taufik itu rangkaian ke sana semua ya? Iya, itu satu-satu strategi. Jadi kita bilangnya KGB ya, kereta gaya baru nih. Ya, ini istilah yang dipakai teman saya itu. Kenapa jadi PKI? Begini, Cina mengendalikan langsung. Ya, bagusnya malam ini kita bilang KGB. KGB. Ya, komunis gaya baru, KGB. KGB betul. Ya. Jadi Cina bikin komunis gaya baru, dia kendalikan dan dukung habis yang di Indonesia. Ya. Saya pakai istilah PKI, kalau komunis nanti dianggap bukan PKI kan. Mindset kita kalau PKI udah tahu. Tapi kalau komunis jadi di bahasa dan mindset kita akan bilang komunis gaya baru itu tidak sama dengan PKI. Saya pakai istilah PKI. Nah yang menarik lagi, saya lupa tahun berapa, saya diundang oleh Gubernur Lemhanas waktu itu Pak Wijoyo segala macam, hadir di diskusi atau seminar rekonsiliasi, bagus itunya. Saya dari itu hadir. Akhirnya saya di sesi siang, setelah makan siang, saya dapat kesempatan bicara. Saya bicara dari sebagai alumni UI, saya bilang. Dengerin gitu kan. Saya ngomong didengerin, tapi begitu saya mulai kita berbicara, saya sebut PKI Gaya Baru masih diam. Begitu saya kaitkan dengan peristiwa Madiun 48, bahwa ini tidak berdiri sendiri, saya ke G30 sama sana. Begitu pertama si Bejo Untung tiba-tiba di seberang saya berteriak-teriak. Saya nggak kenal orang ini siapa. Saya bisik sama ada tentara sebelah saya pensiunan. Itu Bejo Untung Pak, sebelah gue gampar, gue bilang. Bejo Untung tuh anaknya Letkol Untung? Kayaknya bukan lah. Dia dulu ternyata dia anggota dari yang afiliasi organisasi pelajar PKI, IP, kalau nggak salah. Iya. Jadi underbow ya? Underbownya PKI. Ngaku dia. Tapi dia TNI bukan? Bukan. Dia teriak-teriak sampai itu dia dibantu ramai-ramai sama LSM apa yang nggak jelas loh. Mereka semua yang ngomong searah dengan saya itu yang dari TNI sama beberapa yang lain. Mereka teriak-teriak bikin ribut, nggak bisa dengerin, akhirnya seminar itu bubar. Nggak dilanjutkan, bukan cuma sesi siang itu bubar. Kalau kita lihat misalnya Gatot Nurmantio ya, itu kan baik sebelum maupun sesudah menjadi Panglima TNI, itu kan mengungkapkan itu ya. Bahkan dia mempelopori nonton lagi film G30 PKI. Saya kebetulan itu dia memang sedang berhadapan pada arus itu yang mungkin yang menjelaskan kenapa dia 6 bulan belum pensiun sudah di. Saya menduga ya. Yang saya dengar sih gini, saya ketemu beliau lah berapa tahun yang lalu di fase teman-teman kita dari ketemu beliau. Beliau bilang begini, saya nggak ngalamin Pak, tapi saya belajar sejarahnya. Ya umur dia berapa lagi 65 kan? Saya belajar dan saya tahu persis memang sekarang itu
kayak gitu. I see. Dan dia katanya kalau nggak salah ya, dia tuh diberhentiin karena dia berteriak senjata masuk. Iya. Ya pokoknya dia anti itulah. Senjata di luar TNI. Iya, di luar Tiba-tiba ada TNI, pembelian senjata. masuk, kemudian macam-macam lah. Kalau yang disebarkan lain, Iya. macam-macam. Tapi wajar lah.